Jadi restoratif justice itu sendiri sebetulnya bagaimana membangun sebuah harmoni, membangun sebuah keteraturan. Ya. Tapi keteraturan yang dibangun dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Ya, apa kabar pemirsa Kompolnas Channel dimanapun berada? Kembali bersama saya Flamanda Tampumuri di podcast Kompolnas Channel. Dan saat ini saya telah bersama dengan Bapak Andrea Pulungan yang pernah menjadi anggota Kompolnas periode 2016 hingga 2020. Apa kabar Bapak Andrea? Baik, apa kabar juga, Manda? Pak Andrea, setelah dari Kompolnas Pak, kegiatan yang dilakukan hingga saat ini apa aja Pak? Kesibukannya. Jadi 2020 selesai tugas Kompolnas, 2021 saya mau membantu tugas di Lemhanas. Jadi tenaga profesional bidang hukum untuk Lemhanas RI. Tetapi seperti sebelumnya juga ya, ketika saya masih di Kompolnas, saya masih aktif di pengembangan mediasi dan restoratif justice di Indonesia. Wah, restoratif justice kebetulan Pak, saat ini kebijakan dari Kapolri yaitu mengedepankan restoratif justice Pak. Nah, sebetulnya Pak, ini restoratif justice ini tujuannya untuk apa sih Pak? Restoratif justice itu kan sebetulnya itu istilah asing. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, istilah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Artinya nilai-nilai yang mau dibangun oleh restoratif justice itu satu harmoni. Menjaga harmoni, keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan alam. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membangun keseimbangan itu? Salah satunya dengan respect, saling menghargai, saling menghormati. Minimal dari dua penjelasan saya tadi, itu kita bisa lihat bahwa di Indonesia itu sudah hidup sebelum Indonesia merdeka. Sudah hidup sebelum Pancasila diusung oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno kan mengkristalkan Pancasila sehingga menjadi ideologi yang begitu hebat ya. Nah, jadi restoratif justice itu sendiri sebetulnya bagaimana membangun sebuah harmoni, membangun sebuah keteraturan. Ya. Tapi keteraturan yang dibangun dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Karena bisa keteraturan dibangun dengan paksaan, cuma kan kadang-kadang kita dongkol, aduh kita terpaksa harus begini gitu ya. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri Pak, penerapan restoratif justice ini seperti apa Pak? Dalam tindak pidana seperti apa atau? Oke, di Indonesia ya? Iya Pak, khusus di Indonesia dulu Pak. Oke, di Indonesia. Jadi gini, kita mesti lihat pada lembaga mana ya, pada lembaga yang mana gitu. Kayak kan ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan di sistem peradilan pidana kita. Kalau yang jelas, kalau dalam undang-undang pertama kali nilainya itu diusung oleh undang-undang peradilan anak. Sehingga untuk masalah-masalah anak itu dengan prinsip restoratif justice, mekanismenya melalui diversi atau mediasi itu bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke dalam peradilan yang lebih formal. Ya. Tetapi pada perkembangannya nilai-nilai restoratif justice itu akhirnya diadopsi oleh Polri, setidaknya surat edaran nomor 8 tahun 2018. Ya. Terlepas itu motivasinya untuk apa, tapi Polri mencoba bagaimana nilai dari restoratif justice itu masuk di dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana. Tindak pidana apa aja dulu? Tindak pidana ringan. Seperti apa Pak? Tindak pidana ringan ya misalnya curi sendal gitu kan, yang nilainya di bawah 2,5 juta misalnya kan, atau misalnya berantem antar tetangga. Tapi kalau kita mau lihat value ini walaupun tidak di state secara tegas, itu sudah ada di dalam kebijakannya Polri minimal ya, dari tahun 2005. Itu ada namanya Cap 737 tentang implementasi perpolisian masyarakat. Ya. Itu nanti ada FKPM, dan di FKPM itu nanti bisa bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk masalah konflik-konflik antar tetangga, ya. Atau ya mungkin hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di masyarakat sudah diselesaikan di masyarakat. Nah, perkembangannya di dalam Perpol 8 2021 itu ada beberapa perkara juga yang bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice.
yaitu Perpol itu menyatakan tentang tindak pidana bukan narkoba, tapi untuk pemakai penyalahguna gitu, penyalahguna pemakai. Nah, jadi kalau drug user itu konsesinya di rehabilitasi. Nah, bisa nggak untuk masalah-masalah lain? Ya sebenarnya bisa saja sepanjang satu dia tidak mengganggu ketertiban umum, kedua tidak menimbulkan dampak sosial atau reaksi masyarakat, reaksi balik negatif masyarakat, itu bisa saja gitu loh. Ya bahkan kalau kita lihat undang-undang ITE itu kan termasuk pidana khusus. Nah, beberapa pasal di undang-undang ITE seperti misalnya celah-celahan lewat medsos itu seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Gitu. Kalau Pak yang di narkoba misalnya ada penyalahguna narkoba diputus untuk menjalankan rehabilitasi. Penerapan restoratif justice ini seperti apa, Pak? Oke. Maksudnya diputus itu maksudnya hasil asesmennya rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya itu kan bagian dari ini ya, bagian dari sebenarnya gini. Itu sebenarnya bagian dari harm reduction atau pengurangan dampak buruk. Jadi kalau kita lihat tidak semua harus dipidana, terus begitu bagaimana dipulihkan kembali. Nah, kata-kata dipulihkan ini itulah yang dijadikan rehabilitasi. Karena rehabilitasi kan prinsipnya adalah pemulihan. Gitu. Jadi persepsi kan tadi tanya di Indonesia kan, ya persepsi di Indonesia restoratif justice di bidang narkoba itu ada pemulihan. Ya terlepas orang sepakat atau tidak sepakat itu menurut saya nanti ya, tapi secara normatif seperti itu. Kalau dibandingkan Pak dengan di luar Indonesia Pak, penerapan mereka dibanding dengan penerapan di Indonesia seperti apa Pak? Kalau di luar itu kan sebenarnya kan kalau kita bisa lihat di Afrika dengan filosofinya Ubuntu, di daerah di Amerika, di Kanada gitu ya. Mereka itu yang mengedepankan pokoknya bagaimana permasalahan ini bisa melibatkan orientasinya kepada korban dulu. Kepada korban, setelah kepada korban bisa melibatkan masyarakat, lalu memulihkan korban, melibatkan masyarakat, kemudian bagaimana interaksi dengan pelaku. Dan bagaimana kemudian korban dan pelaku itu bisa terintegrasi dengan masyarakat. Nah, orientasi ini yang dikedepankan di luar. Dulu awalnya itu menggunakan mekanisme namanya mediasi. Makanya dulu dikenal VOM, Victim Offender Mediation. Itu hanya mekanisme awal saja, kemudian berkembang menjadi conference atau circle meeting dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat restoratif justice di Indonesia ya dengan adanya peraturan perundang-undangan misalnya entah Perpol, entah Perja atau undang-undang itu kok kalau saya lihat lebih kepada bagaimana melakukan mediasi gitu loh, hanya mediasi. Padahal kan bisa saja nggak usah pakai caranya mediasi karena mediasi hanya sebagai tools. Indonesia dikenal apa namanya musyawarah. Ya musyawarah itu kan tidak selalu sama identik dengan mediasi gitu loh. Mediasi itu adalah musyawarah yang dimodernkan. Nah dalam musyawarah itu kita bisa lihat apa Rambut Pekon contohnya, terus Dalian Natolu atau misalnya Mapalus ya. Itu kan semua adalah bagian atau Bakar Batu ya, itu bagian dari musyawarah yang ada di nilai-nilai lokal Indonesia. Nah, bagaimana kita mencoba pendekatannya itu mungkin kan polisi bisa melakukan ini dan sangat mungkin karena polisi itu sampai ada Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu sampai dengan di wilayah desa. Kemudian secara normatif itu ada Perpol tentang Polmas. Bagaimana ini kemudian dikawinkan, ya, lalu diimplementasikan dengan prinsip-prinsip restoratif justice. Karena berdasarkan petunjuk UN juga dan beberapa konvensi dan aturannya, rulesnya, bahwa tidak selalu hukum adat itu sama dengan restoratif justice. Jadi bagaimana kearifan lokal kita ini ya dikawinkan dengan prinsip-prinsip restoratif justice, prinsip untuk memulihkan, prinsip untuk fokus kepada yang utama adalah korban, prinsip untuk mengintegrasikan lagi kepada masyarakat, prinsip untuk membangun respect, gitu loh. Sebetulnya Pak, kalau misalnya dalam proses restoratif justice ini aktor-aktor siapa aja Pak yang perlu dilibatkan Pak? Yang perlu dilibatkan, masyarakat jelas,
pelaku jelas, tapi yang paling utama adalah korban. Dan satu lagi, fasilitator. Untuk jadi seorang fasilitator restoratif justice itu harus punya kemampuan, harus punya skill. Pertanyaan saya sekarang, apakah kemudian yang menjadi fasilitator itu sudah dilatih atau diberikan kemampuan atau kompetensi untuk itu? Gitu. Tidak semua. Kalau dulu kan beberapa anggota Polri itu dilakukan pelatihan gitu. Apakah kemudian setelah ikut pelatihan mediasi misalnya, mereka ditempatkan untuk mengurus urusan yang terkait dengan restoratif justice atau tidak? Itu perlu diletakkan lagi. Itu tugas Kompolnas. Kompolnas harus memetakan itu gitu loh. Memetakan kan sudah banyak bahkan ada yang sertifikasi loh. Ya, karena kebetulan saya ikut dulu gitu ya, dan menginisiasi program itu untuk pelatihan mediasi bagi anggota Polri gitu. Jadi buat saya Kompolnas dengan adanya Perpol 8 2021 berarti harus sudah mulai memetakan nih kira-kira alumni-alumni yang punya framework berpikir sebagai seorang mediator itu apakah diberikan tugas untuk menjalankan Perpol 8 2021 atau tidak gitu. Selain memetakan itu Pak, ada nggak dari Pak Andreas masukan-masukan untuk Kompolnas untuk menunjang atau mendorong agar dapat mendukung kebijakan Kapolri yang mengedepankan restoratif justice ini Pak? Mungkin salah satunya adalah perlu dievaluasi tentang masalah bagaimana polsek yang tidak melakukan penyidikan. Jadi kan gini, itu ketika dulu dibuat rekomendasinya itu tentang bagaimana menarik fungsi penyidikan, ya, bukan fungsi penyelidikan. Ya. Karena kalau ditarik fungsi penyelidikan dan penyidikan anggarannya, akhirnya si penyelidik itu tidak akan bisa aktif di sana. Kalau tidak bisa aktif di polsek, bagaimana masyarakat cepat menerima respon dan bagaimana pertanggungjawaban keuangan. Gitu nih. Ini mungkin Kompolnas perlu mencoba menggali lagi ke bagian Rena ya, ke bagian Rena entah di Mabes atau di Polda. Berapa polsek yang ditarik anggarannya untuk reskrim karena sersenya satreskrimnya dibubarkan. Kan filosofinya sebenarnya kan yang Kapolri inginkan adalah fungsi penyidikannya, sehingga fungsi penyidikan menjadi tanggung jawab Polres, gitu loh. Penyelidikannya kan tidak. Sementara kalau kita lihat di anggaran itu penyidikan dan penyelidikan itu terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir seperti selama ini saya bicara, kalau bicara restoratif justice, Kompolnas saya berharap untuk mendorong agar Polri juga menginisiasi supaya ini semua terintegrasi. Karena jangan sampai Polri punya restoratif justice sendiri, kejaksaan punya sendiri, dan jajaran Mahkamah Agung, pengadilan punya sendiri. Di mana itu? Sekarang sedang membahas RUU KUHP. Ya, saya pikir, saya berharap gitu ya, Kompolnas juga menurunkan tim untuk concern bagaimana menempatkan peran Polri di dalam KUHP dan satu lagi restoratif justice di dalam KUHP. Terakhir Pak dari saya mau bertanya, apakah ini kalau restoratif justice ini apakah bisa menjadi pilihan bagi korban atau itu diwajibkan untuk korban? Oke, sebetulnya gini, kalau bicara restoratif justice itu semuanya pilihan. Diwajibkan itu nggak tepat kalau dari filosofisnya. Dan satu lagi, restoratif justice itu tidak menggantikan sistem peradilan formal yang ada. Jadi bisa saja restoratif justice itu dilaksanakan, tapi penegakan hukum tetap dijalankan. Cuman kalau mau bicara itu, ya next time lah. Di sesi berikutnya. Next time lah. Karena kita nanti akan bicara bagaimana implementasi. Kan gini, kalau bicara sistem peradilan pidana, itu kan berarti ada di polisi, di kejaksaan, terus di pengadilan ya, hakim, Mahkamah Agung, kemudian prisoner di lapas. Kemudian setelah lapas pasti ada bapas. Kemudian di tengah-tengah mereka ini ada advokat. Nah, ini kan yang tidak pernah dibahas ya. Panjang juga ya Pak. Panjang ceritanya gitu loh. Durasi biasanya gitu. Iya Pak. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Pak. Di penghujung acara. Ya, karena waktu kita terbatas dan kiranya pemirsa Kompolnas Channel dapat teredukasi juga tentang restoratif justice ini Pak.
Dan kami dari Kompolnas berterima kasih kepada Bapak Andrea. Ya, sama-sama. Makasih juga buat Kompolnas tuh. Keren tuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak bersama kami di podcast Kompolnas Channel. Demikian Pak podcast kami saat ini, dan untuk pemirsa Kompolnas Channel terus update topik-topik dari kami, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya Flamanda Tampumuri dan bintang tamu kita Bapak Andrea Pulungan, mohon undur diri dan sampai jumpa.